Kiai Majid. Kiai Majid itu kan kiai. Pondoknya di Gedunglo. Nah, waktu itu saya memang lagi di Gedunglo antara tahun 64 sampai tahun 70. Nah, yang saya tahu, Kiai itu kalau menjadi imam ya subuh, duhur, asar, maghrib, isya selalu ngimami. Tidak sempat dia pergi ke Jepang, tidak sempat. Kalau pergi ke Jepang butuh berapa jam? Kan tidak mungkin ya. Naik pesawatnya aja udah karu-karuan. Tetapi tamunya Yai, kalau Yai cerita itu semalam datang tamu dari Rusia. Anda mendengarkan datang tamu dari Rusia. Jangan dianggap seperti itu. Apa artinya? Semalam saya baru pergi ke Rusia. Begitu. Jadi kalau kondisinya dibayangkan, mana mungkin dia menjadi imam selalu 5 waktu kok pergi ke Rusia? Nggak mungkin kan? Nah, saya akhirnya yang saya ketahui ya saya menjadi imam. Masalah karomahnya saya nggak ngerti, tapi selalu menjadi imam. Tetapi kalau beliau berbicara, semalam ada tamu dari RRC gitu. Semalam ada tamu dari Rusia. Nah, yang akan saya ceritakan, suatu ketika beliau memang pergi. Yang mengetahui memang mendapatkan peristiwa seperti itu. Beliau suatu kali pergi ke Tibet. Tibet bukan Tibet ya. Kalau Tibet kan di situ ya. Kalau Korea bukan Korea. Nah, pergi ke Tibet. Di Tibet kan Dalai Lama. Ya kan Mas Firman. Tibet itu kan dikuasai oleh penguasanya Dalai Lama ya. Itu pemimpin agama yang tertinggi di Tibet. Nah, ada pemimpin agama tertinggi di Tibet, puasa. Paling tinggi amalan dia yang dia kerjakan adalah puasa 5 tahun non-stop. Tanpa tidur, tanpa makan, tanpa minum. 5 tahun. Itu udah ngetop di sana. Tetapi waktu ketemu sama orang Tibet rasa getaran batinnya itu. Akhirnya ingin uji Kiai. Mohon maaf Kiai, ambil daun, ya, kemudian ditempelkan di dadanya Kiai. Oh ternyata apa? Pengalaman ilmu dia nggak sampai ke situ. 5 tahun karena baru 5 tahun. Jadi di sini ini langsung hilang, blong kelihatan di belakang, lepas semuanya terlihat. Nah, setinggi-tingginya orang Tibet, ilmunya baru puasa 5 tahun ya. Sedangkan Nyai, orang Tibet itu mengatakan ditempel di dadanya, blong, itu kagetnya setengah mati. Karena apa? Yang bisa melaksanakan itu adalah orang yang sudah berpuasa 10 tahun. Jadi kalau baru 5 tahun ya belum bisa. Ketemu Yai, kagetnya setengah mati. Kok bisa ya orang Indonesia kayak begitu? Nah, ini cerita terjadi. Bukan karangan saya. Satu lagi tambahan, makin nambah aja. Suatu kali pergi ke Jepang. Ke Jepang tiap hari Rabu. Di Jepang ternyata Kiai sudah memberikan pembelajaran. Orang Jepang itu diajarin Wahidiyah sampai keluarganya masuk Islam semuanya. Dan itu buktinya ada orang hidup yang tahu ada. Nah, setiap hari Rabu selalu Kiai datang ke Jepang ngajarin. Pakai bahasa apa? Kiai orang Jawa, Jepang orang Jepang. Ngomongnya Jepang. Nggak nyambung ya. Sama Jepang, sini Jawa. Ngomongnya bagaimana? Tapi itu ngerti semuanya. Ternyata dibermudah oleh Allah ya. Terserah Allah. Itu urusan Allah. Akhirnya ngerti. Bicara biasa. Tapi ngerti maksudnya itu. Nah akhirnya diajarin Wahidiyah. Buktinya itu ada. Dia orang Jepang tadi punya sahabat orang Indonesia pegawai kedutaan. Nah suatu ketika pegawai kedutaan itu cuti. Pulang ke Indonesia. Nah sebelum pulang itu ternyata dikasih ketemu sama Mbah Yai. Bilangnya nanti kalau pulang ke Indonesia mampir ke rumah saya ya. Orang-orang Indonesianya pegawai kedutaan itu masih hidup waktu itu. Nah, benar. Nah karena dia ingin temannya yang orang Jepang yang tidak tahu bahwa itu diajari oleh Kiai sehingga masuk Islam, diajak pulang, diajak bersama-sama ke Indonesia. Sampai di Indonesia
mampir ke pesantren Gedunglu. Ini orang Jepang tadi, orang Indonesia itu menunjukkan ini loh guru saya. Tapi akhirnya bagaimana? Mau ngomong ini guru saya, ternyata antara orang Jepang dengan saya ngomong cerita masing-masing, kaget itu orang kedutaan kok udah kenal, padahal saya ingin menunjukkan ini guru saya, tapi belum dikenalkan sudah ngobrol itu. Ini satu orang Jepang, satu orang Indonesia. Nah, orang Indonesia yang pegawai kedutaan itu waktu itu masih hidup, jadi bukan karangan. Nah, lalu bagaimana itu terjadi? Kalau bukan sesuatu yang luar biasa, tidak akan terjadi. Nah, itu dibutuhkan. Sekarang orang itu butuh itu semuanya. Manusia itu semuanya butuh apa? Keselamatan,